Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita foto bersama dulu ya. Baik, kita mulai pelajaran kita pagi ini. Topiknya adalah implementasi atau perwujudan teori dematerialisasi dan dekarbonisasi. Minggu yang lalu pelajarannya adalah tentang teori dematerialisasi dan dekarbonisasi. Jadi tujuan dari teori ini adalah untuk menghemat penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi dematerialisasi, kalau kita mau memproduksi sesuatu, maka gunakanlah material seminim mungkin, sesedikit mungkin. Dan apabila kita menggunakan sesuatu material yang sedikit, maka karbon yang timbul, karbon ini tanda kutip adalah pencemaran. Ya. Karbon yang ditimbulkan itu menjadi minimum. Jadi kalau kita sudah menerapkan dematerialisasi, maka otomatis akan tercipta dekarbonisasi. Sehingga dengan demikian, kalau kita menguras sumber daya alam, dipergunakan sumber daya alam itu sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, maka limbah dan pencemaran juga akan semakin besar. Nah, apabila limbah dan pencemaran semakin besar, maka potensi kerusakan lingkungan hidup akan semakin besar. Sehingga seterusnya, kualitas lingkungan hidup kita itu akan semakin menurun. Teori dematerialisasi dan dekarbonisasi pada sistem industri itu adalah upaya untuk meminimumkan keseluruhan penggunaan materi pada proses-proses industri dan meminimumkan entropi atau limbah kegiatan industri yang dapat berdampak positif ataupun berdampak negatif terhadap keberlanjutan industri dan juga keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Nah, dematerialisasi itu artinya meminimumkan penggunaan material atau sumber daya alam. Sedangkan dekarbonisasi itu artinya meminimumkan timbulnya polutan, meminimumkan timbulnya karbon atau zat pencemar lingkungan. Nah, maksud dan tujuan penerapan dematerialisasi dan dekarbonisasi ini adalah, pertama, tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan suatu siklus aliran materi yang tertutup. Jadi kalau kita menggunakan suatu material, diupayakan penggunaannya itu siklusnya tertutup, jadi bisa bersiklus, ya. Tidak tercampak sebagai material limbah. Kemudian meminimumkan jumlah aliran material dan energi yang digunakan untuk proses produksi. Pada saat ini ada dua proses penerapan dematerialisasi yang diperdebatkan oleh para ahli, yaitu adanya proses dematerialisasi secara relatif dan dematerialisasi secara absolut. Kemudian proses dematerialisasi relatif itu menjelaskan bahwa suatu proses produksi ataupun jasa diusahakan dapat menghasilkan produk dan jasa yang sebesar-besarnya dari bahan baku yang ada. Nah, dalam hal ini adalah penggunaan sumber daya alam nasional.
Jadi diharapkan untuk tidak menggunakan bahan baku impor. Nah, proses dematerialisasi secara absolut itu menganggap bahwa dalam proses produksi itu harus diupayakan untuk meminimumkan penggunaan bahan baku. Jadi bahan baku harus dihemat. Penggunaan bahan bakar fosil, misalnya, itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti efek gas rumah kaca, kemudian bisa menimbulkan peningkatan pemanasan global, serta menimbulkan hujan asap. Nah, bagaimana bahan bakar fosil yang digunakan untuk alat transportasi? Ya, itu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan atau efek gas rumah kaca, yaitu keluarnya gas CO2, CO, kemudian amonia, kemudian ada SO2 dan NO2. Itu akan membentuk efek gas rumah kaca. Sekaligus terjadi pemanasan global dan hujan asap. Nah, khusus hujan asap, bagaimana asap knalpot kendaraan itu bisa menimbulkan berdampak pada hujan asap. Kita tahu asap knalpot itu mengandung NO2. Ya, NO2 akan bereaksi dengan air hujan, itu akan membentuk reaksi dari NO2 dan H2O menjadi asam nitrat. Atau pada asap knalpot keluar polutan berupa SO2, sulfur dioksida, dan apabila sulfur dioksida ini bereaksi dengan air atau H2O, maka akan terbentuk senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Sehingga apabila asap knalpot, asap dari industri yang membakar batu bara, ataupun asap dari kegiatan rumah tangga membakar gas, ya, membakar minyak tanah, maka akan keluar polutan, parameternya adalah NO2 dan SO2. Nah, NO2 dan SO2 itu di udara ambien, di atmosfer, bila bereaksi dengan air hujan, maka akan terbentuk asam, hujan asam. Nah, hujan asam inilah yang akan merontokkan, menimbulkan korosif umpama pada berbagai jenis logam, termasuk merusak bangunan, serta mempengaruhi kualitas tanah, ya, derajat keasaman tanah semakin turun, jadi pH-nya semakin rendah. Kalau pH tanah semakin rendah, maka tingkat kesuburan tumbuh-tumbuhan itu akan terganggu. Dan tingkat kesuburan vegetasi yang terganggu akan berakibat pada kualitas makanan makhluk hidup, termasuk makanan kita. Nah, dalam rangka untuk mensinergikan dengan tujuan utama dematerialisasi dan dekarbonisasi, maka ekologi industri memberikan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah perbaikannya itu adalah pada tahap awal itu diperlukan upaya untuk membuat bahan bakar fosil yang ramah lingkungan, seperti proses dekarbonisasi dan pembersihan gas buang. Nah, kalau solusi di atas merupakan langkah perbaikan sementara,
Sehingga diperlukan usaha untuk diversifikasi energi, terutama energi yang dapat terbarukan atau renewable energy, seperti biodiesel, biogas, bioetanol, atau juga bisa dari angin, energi ombak, aliran air, dan pemanfaatan energi matahari secara langsung. Ya. Nah, kalau kita menggunakan angin, artinya polutan tidak timbul karena tidak ada asap. Kemudian ombak laut, aliran air, dan pemanfaatan energi dari matahari secara langsung, atau kita kenal dengan sel tenaga surya. Kemudian kendaraan bermotor tanpa bahan bakar, ini adalah wujud dari meminimumkan karbon. Ya. Jadi menggunakan solar cell. Mungkin sebentar. Halo? Halo, ya. Ya, Bapak lagi ngajak. Nah. Jadi implementasi dari teori Demadeka ini adalah salah satunya kita lihat kendaraan busway, ya, sudah menggunakan bahan bakar gas, ya. Meskipun pembakaran gas itu mengeluarkan polutan, namun dibandingkan kalau menggunakan dari fosil, energi misalnya dari bensin atau solar, itu kan mengeluarkan, akan menimbulkan polutan yang berdampak pada pemanasan global. Juga sekarang sudah mulai ada kendaraan listrik. Nah, kalau kendaraan listrik seperti misalnya sudah mulai diterapkan pada sepeda, kemudian pada sepeda motor, kemudian ada juga mobil, ya, tapi penggunaannya masih terbatas jumlahnya. Tapi ke depan nanti ya teori dematerialisasi dan dekarbonisasi ini akan terwujud. Ya. Nah, konsep dematerialisasi kita lihat, ya, dulu kita punya televisi yang disebut televisi jadul, itu konstruksinya, desainnya masih seperti ada sanggul atau konde belakang, jadi ada tabung belakang, tebal, ya, dan membutuhkan ruangan untuk penempatannya itu yang cukup luas. Dan kemudian model televisi sekarang itu adalah flat, tipis, bahkan kemungkinan di kemudian hari itu ada televisi yang tidak lagi menggunakan device tertentu yang membutuhkan ruangan ataupun materi. Terakhir saya lihat itu ada semacam HP. HP itu kalau di HP-nya kita bisa nonton, kemudian
apa yang kita tonton tadi difokuskan ke dinding, maka di dinding tadi akan ada layar. Jadi ya makin hari atau semakin ke sini waktunya, maka penggunaan material itu akan semakin sedikit. Contoh lain adalah HP. HP itu sekitar tahun 85, saya lihat HP itu besarnya sama sebesar pepaya. Jadi diangkatnya 2 tangan. Nah, sekarang HP itu semakin tipis. Bahkan ke depan nanti HP itu bisa ditaruh di kuping atau bisa ditaruh di kornea mata seperti kontak lens. Jadi dengan kontak lens itu bisa, teknologinya itu ada televisi di dalamnya, ada alat komunikasi yang dikoneksikan dengan pendengaran. Jadi tidak lagi menggunakan HP yang sekarang kita pergunakan. Barangkali 3 atau 5 tahun ke depan, HP ini akan ketinggalan zaman karena dianggap terlalu banyak material, sehingga nantinya bisa seperti kertas, ya, kertas. Jadi HP dalam bentuk kertas, tinggal digesek-gesek. Atau barangkali ada model radiasi itu orang berkomunikasi secara virtual tanpa ada layar, tapi layarnya itu ada di awang-awang atau di dunia maya. Tinggal digesek-gesek pakai jari. Itulah teknologi atau implementasi, ya, implementasi teori dematerialisasi dan dekarbonisasi ke depan. Nah, ini contoh di tahun 1980-an, ya. Itu namanya disket. Ya, disket itu kapasitas atau daya tampung datanya hanya 100 kilobyte, ya. Ukurannya ada sekitar 12 cm lebih, ya. Atau disebutnya disket 5 in, sebetulnya bukan 5 in. Kemudian 5 tahun berikutnya muncul, ya, tahun 90-an muncul disket yang lebih kecil, namanya floppy disk. Kapasitasnya adalah 1,4 megabyte. Bisa Anda bandingkan dengan menggunakan disket 1,4 megabyte, itu berapa buah disket yang besar itu yang dihasilkan pada tahun 80-an. Jadi bisa 100-nya. Jadi 100 keping disket yang lama itu digantikan oleh hanya 1 disket floppy yang baru. Kemudian 5 tahun berikutnya, disket itu menjadi usang, tidak terpakai lagi, muncullah yang namanya CD, compact disk. Nah, compact disk itu pada waktu itu kapasitasnya adalah 600 megabyte. 600 megabyte. Jadi semua orang menyimpan data itu di dalam CD. Kemudian 5 tahun berikutnya, sekitar tahun 95, muncul teknologi baru pengganti disk, yaitu flash disk. Saya di tahun 96 pertama kali punya flash disk itu kapasitasnya hanya 94 atau 84 megabyte. Itu bangga sekali pada waktu itu. Nah, itu pada tahun 95. Anda bayangkan sekarang tahun 95, sekarang tahun 2021. Jadi ada sekitar 20
6 tahun, katakanlah 25 tahun. 25 tahun yang lalu flash disk itu kapasitasnya hanya di bawah 1 mega, di bawah 1 giga, di bawah 1 giga, jadi berapa ya? Mega apa? Ya pokoknya di bawah 1 giga, di bawah 1 giga. 1 giga flash disk. Saya besarkan dulu. Jadi flash disk itu ya 1 giga. USB flash disk itu di tahun 2000 ya, atau sebelumnya sekitar tahun 96 saya punya flash disk itu kapasitasnya hanya di bawah 1 giga. Ukurannya masih megabyte pada waktu itu ya. Karena CD pertama, USB flash disk USB pertama itu menggantikan compact disk yang kapasitasnya 600 sampai 700 megabyte. Flash disk tahun 96 itu saya beli harganya 355.000 pada saat itu. 355.000. Kapasitasnya di bawah 1 giga. Sekarang 25 tahun. Dengan ukuran flash disk yang sama. Kapasitasnya sekarang sudah mencapai, ada yang mencapai 4 tera ya. Atau mungkin lebih. Nah, 4 tera. Kalau dulunya 1 gigabyte di tahun 2000. Sekarang di tahun 2021 ada 4 tera atau barangkali lebih. Berapa banyak material flash disk yang bisa dihemat? Plastiknya, platinanya barangkali ada di dalamnya, atau barangkali ada unsur emasnya, aurum, ada unsur plastiknya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa dihemat dengan teknologi yang baru. Nah, mungkin nanti tidak ada lagi USB, barangkali ada teknologi baru yang disambung secara secara wireless ya. Dan buktinya sekarang muncul setelah pandemi itu ada Google Phone. Jadi menyimpan data itu tidak lagi membutuhkan material, tinggal disimpan di Google Phone. Dan itu tidak akan pernah hilang sepanjang ada hubungan internet dari satelit, melalui satelit ke provider atau apa. Jadi semakin lama atau semakin ke sini waktunya, itu penggunaan material akan semakin berkurang. Nah, contoh lain yang konkret adalah buku. Dulu buku tebal-tebal, nah sekarang tidak diperlukan lagi buku yang tebal. Buku itu sudah diganti dengan materinya sudah diganti dengan energi, yaitu energi penyimpan data. Kemudian dulu kita lihat ada koran ya. Koran yang misalnya koran pos kota ya, berita kejahatan, berita apa, kekerasan dan sebagainya. Dulu pos kota itu banyak dipergunakan untuk iklan jual motor, jual sepeda motor, jual mobil, jual rumah, jual sepeda dan lain sebagainya. Nah, bisa ditaksir pada waktu itu
kita beli koran itu manfaatnya hanya setengah jam untuk mencari iklan rumah. Setelah rumahnya dapat, korannya dibuang. Nah, bisa Anda bayangkan, kertas koran itu sumber daya alamnya adalah dari pohon pinus, hutan. Pohon pinus itu tumbuhnya bisa ditebang, jadi mulai dari tanam dalam bentuk bibit, sampai dia besar, kemudian bisa dipotong dan dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat kertas. Itu lamanya 8 sampai 12 tahun. Jadi koran yang termanfaatkan itu hanya setengah jam, tapi sumber daya alamnya menunggu antara 8 sampai 12 tahun. Anda bayangkan. Sehingga muncullah teknologi sekarang menggunakan Google, internet. Sekarang korannya adalah koran online. Jadi tidak ada lagi materi. Jadi materialnya sudah nihil. Nah, dengan demikian berapa jumlah atau luasan hutan yang harusnya bisa kita rawat, kita konservasi untuk menyelamatkan lingkungan dengan teknologi yang ada sekarang. Demikian seterusnya. Nah, kemudian kita mengalami sendiri saat ini. Saat ini kita kuliah daring. Kuliah daring itu adalah wujud dari teori dematerialisasi dan dekarbonisasi. Dengan kuliah sistem daring ini, apa material yang terhematkan? Pertama, kita tidak perlu membakar bensin sepeda motor. Kemudian sepeda motornya bisa dihemat, tidak digunakan. Kemudian kita atau kampus materi gedung-gedungnya tidak terpakai. Ini adalah implementasi dari teori dematerialisasi. Sehingga muncul dekarbonisasi. Jadi pencemaran akan semakin berkurang. Baik, itu inti dari perkuliahan kita hari ini. Ya. Hemat materi dan minimum polutan. Sekarang kita buka pertanyaan. Oh iya, absen delete sudah bisa? Sudah bisa dilakukan? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Ulfa? Sudah bisa Pak. Halo? Ulfa? Iya, halo Pak. Suara saya nggak masuk ya Pak? Sudah, sudah. Udah ya? Iya, sudah bisa Pak. Absennya. Tadi mic-nya saya matikan. Tadi penjelasan saya didengar nggak ya? Sejauh ini terdengar kok Pak suaranya. Jadi semuanya sudah bisa absen ya. Oke, sekarang kita diskusi tentang implementasi dematerialisasi dan dekarbonisasi. Silakan, saya tunggu.
Oke, ada pertanyaan? Alis Sidik, Belum ada, Pak. ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Adam? Dari saya juga belum, Pak. Ada. Bagaimana kalau dilanjutkan menonton mengamati video untuk diberikan komentar dan resume? Iya boleh Pak. Tapi sebelumnya saya mau nanya tentang tugas akhir Pak. Ya, tugas akhir yang project atau yang mana? Iya Pak, saya masih kurang paham tentang, kan Bapak udah ngasih project guideline-nya ya Pak di pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang sebelum UTS itu Bapak udah ngasih PPT-nya. Ya. Nah, dari kita bingung gitu Pak untuk pemilihan limbahnya sama membuat laporan kegiatannya. Karena kan saya sempat cek di topik 14 dan topik 15 kan Bapak buat 2 tempat submit gitu ya Pak? Ya. Iya, saya bingung itu Pak, karena yang setahu saya final project-nya kan Bapak bilang dikumpulnya sebelum UAS, 1 minggu sebelum UAS. Ya. Atau di pertemuan 15, itu sih Pak. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan tentang final project ya Pak. Ya, jadi project itu adalah kegiatan mandiri mahasiswa. Jadi dosen memberikan pedoman sebuah projectnya itu adalah mengamati industri yang industrinya adalah industri tekstil yang memproduksi kebutuhan kita manusia, yaitu pakaian. Ternyata pakaian itu setelah dipakai kan pasti menjadi sampah. Kemudian sampahnya ternyata menggunung. Lalu siapa yang mengelola? Apakah industri yang membuat itu memikirkan apa dampak yang dia produksi? Jadi proyeknya adalah bagaimana kita mengatasi, solusinya apa? Kalau demikian, jadi kalau misalnya teknik mesin itu apa yang diproduksi? Produk apa yang dihasilkan oleh sarjana teknik mesin? Katakanlah mobil, ya. Mobil. Ya jelas mobil menggunakan bahan baku dari alam, besi, fiberglass, plastik, karet, dan lain sebagainya. Setelah diproduksi jadi mobil itu dipasarkan, dipakai oleh masyarakat. Nah, mobil itu kan tidak sepanjang tahun selama-lamanya. Usianya kan ada batas waktunya, batas waktu secara ekonomis dan batas waktu kan teknis. Nah, kalau teknis itu sudah tua sekali, nggak bisa digunakan lagi, tidak bisa jadikan alat yang secara teknis sama seperti mobil gitu. Artinya setelah produk itu dipergunakan dan tidak layak lagi dipergunakan, akan menjadi sampah. Dalam istilahnya adalah disposal, dibuang menjadi sampah. Jadi bagaimana sebuah industri menghasilkan produk, mana produk tadi memanfaatkan sumber daya alam, setelah diproduksi kemudian dipasarkan, diterima oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat, lalu setelah itu apa? Ya jadi sampah. Nah, ternyata sampahnya itu seperti gunung yang tersembunyi. Tersembunyi menjadi gunung yang suatu waktu dapat menimbulkan masalah kesehatan, masalah kualitas lingkungan, sanitasi lingkungan, dan seterusnya. Nah, lalu apa solusinya?
Nah, solusinya adalah yang menghemat penggunaan material. Nah, kita teliti materialnya. Apakah materialnya itu mudah terurai di tanah? Kalau tidak terurai, ya berarti kita harus perbaiki bahan baku apa yang mudah terurai nanti kalau menjadi sampah. Seperti misalnya solar. Solar itu kan diambil dari fosil. Fosil itu tumbuhnya ribuan tahun. Sekarang dikonversi menggunakan yang renewable energy, yaitu biosolar. Biosolar bahan bakunya apa? Misalnya kelapa sawit. Nah, kalau kelapa sawit itu kan bisa tumbuh berapa bulan? 4 bulan udah tumbuh. Jadi tumbuhnya itu growth-nya 4 bulan. Tapi kalau fosil itu ribuan tahun. Sehingga untuk penghematan, ya penghematan di samping juga timbulnya polutan bisa diminimumkan, maka gunakanlah yang renewable energy. Gitu. Selanjutnya, Ulfa setelah membuat barangkali mengamati suatu fenomena apa, industri yang menghasilkan apa, lalu nanti akhirnya gimana endingnya? Endingnya lah kan masing-masing itu kelompoknya kan ada 4 atau 5 orang ya. Nah, 4 dan 5 orang tadi bekerja sama lalu mendiskusikan apa yang terkait dengan proyek itu sendiri. Nah, proyeknya kan berlangsung mulai dari minggu kedua pada waktu itu, minggu kedua sampai minggu ke-13 dan dilaporkan di minggu ke-14. Sekarang kita berada di posisi minggu ke-10. Nah, logikanya di minggu ke-10, 11, dan 12 itu adalah datanya sudah terkumpul, kemudian didiskusikan. Didiskusikannya adalah di dalam kelompok 4 atau 5 tadi. Nah, lalu didokumentasikan. Dokumentasinya bisa rekaman, bisa difoto, kemudian nanti dimasukkan ke dalam laporan. Nah, bagaimana laporannya kalau seandainya hanya 4 lembar? Ya boleh saja. Berarti di dalamnya itu ada rekaman, disampaikan link rekamannya. Gitu, begitu Ulfa. Jadi processing diskusinya itu adalah secara mandiri dalam dalam kelompok tadi, 4-5 orang yang menyusun satu topik project. Mungkin ada project jembatan, ya, konstruksi, ada project misalnya jasa konstruksi. Kalau tadi proyek konstruksinya adalah secara teknisnya pembangunan, atau barangkali ada industri makanan, atau barangkali industri yang dibutuhkan masyarakat, misalnya keperluan sehari-hari, atau juga bisa misalnya masker, ya, produksi masker, ternyata masker sekarang itu menimbulkan masalah pada lingkungan, merusak lingkungan, dan sebagainya. Lalu apa solusinya? Nah, solusinya masker itu ya harus cari material alternatifnya, jangan menggunakan plastik. Masker yang kita pakai sekarang seperti masker saya ini. Ya. Ini maskernya kan plastik ini, 100% plastik. Kalau menjadi sampah nggak terurai, so what? Nah, alternatifnya kita ganti materialnya. Pakai apa? Bisa menggunakan rami, bisa menggunakan katun. Nah, kalau rami, katun menjadi masker ini tidak lagi dipakai, kan terbuang jadi sampah. Nah, sampahnya bisa terurai karena materialnya katun atau materialnya rami. Atau materialnya dari debok pisang dan lain sebagainya. Demikian Ulfa. Mungkin masih ada yang belum jelas.
Oke Pak, berarti jadi kita pilih salah satu industri gitu ya Pak. Terus nanti kita Ya, cari, misal kita analisis masalahnya, terus kita cari solusinya gitu ya Pak. betul. Oke. Terus Untuk laporannya itu berarti ada 2 ya Pak? laporannya itu satu, jadi laporannya itu adalah laporan kegiatannya itu sendiri, ya laporan misalnya berdiskusi lupa 5 orang. Nah, diskusinya itu apa yang terjadi, kemudian nanti dibuktikan dengan foto atau video atau ya video diskusinya itu sendiri menghasilkan kesepakatan apa. Kemudian misalnya perlu ada apa namanya buktikan dengan rekaman, silakan. Nah, kalau rekaman bagaimana? Ya rekamannya tadi kan ada linknya, tinggal ditulis linknya di dalam laporan tadi. Oke Pak, baik Pak, sudah paham Pak. Ya. Ya, itu di minggu ke-14 dan laporan hasilnya di minggu ke-15 ya Pak? Ya. Sesuai yang di leads ya Pak? Betul. Oke ya. Pak. Oh iya Pak, sama ini sih Pak, jadi saya cek juga itu deadline-nya salah gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita submit, kita tuh udah telat gitu karena Bapak ngesetnya itu jam 00.00 tadi gitu Pak. Yang di minggu berapa? Resume hari ini dan Resume hari ini. Saya perbaiki dulu ya. Saya ini ya. Saya share screen ya, Pak. Oke Pak. Nah, ini resume pembelajaran. Nah, itu kan deadline-nya itu Kamis 21 Oktober jam Ya. 12 itu. Oh, jam 12. Ya, itu maksudnya tadi pagi gitu, Pak. Jadi kita overdue. Jadi kayak kita telat 11 jam 18 menit, Pak. Kalau submit gitu. Nah, jadi ini saya perbaiki di Tapi kita masih bisa submit sih, Pak. Cuma mungkin entah tuh di tulisannya Bapaknya nanti kita ngumpulinnya telat atau gimana gitu. Jadi gini, karena saya memang tidak paham dengan setelan-setelan ini ya, setting ini. Nanti melalui Ulfa saya minta bantuannya Ulfa. Misalnya tugas hari ini itu dikumpulkan kapan? Jadi review terhadap video yang ada sekarang itu ada 6 ya, 6 atau 7. Itu dilaporkan paling lambat kapan? Mungkin 3 hari gitu Pak waktunya, atau mungkin dari 3 hari. Lalu settingnya dari mana? Saya kembali buat ulang sih Pak. Jadi Bapak buat tempat submit baru. Terus mungkin nanti sebelum di save, diedit dulu untuk interval waktu pengumpulannya. Oke, nomor 10 nih ya. Iya betul Pak. 10. Ini saya hilangkan dulu. Iya boleh Pak, di delete dulu aja. Lihat ya. Delete. Sudah? Iya. Lalu, terus Bapak buat baru. Buat baru. Segmen ya. Oke. Resume. Pembelajaran. Kemudian ini tanggalnya udah 8. Sekarang udah 11. Begini nah ya itu Pak, due date-nya ya.
due date-nya kan ini 28. Ya, itu tanggal 28 ya. Itu seminggu kemudian, Pak. Nah, jadi ini jam 23. Iya, betul, Pak. Jam 23 aja ya. Iya, boleh, Pak. Jam 23.00. Sudah. Sudah, Pak. Saya save. Atau gimana? Ada yang harus saya ini? Sudah sih, Pak. Sudah. Mm-mm. Save and return ini. Iya, boleh, Pak. Itu termasuk kelas B ya? Iya, Pak. Termasuk kelas B. Karena di Leeds itu setahu saya barengan sih, Pak, gabung gitu jadinya. Oh gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk kelas B sudah include ya. Iya, betul, Pak. Include. Karena tadi saya lihat totalnya juga 81 mahasiswa, kan berarti artinya kelas besar ya, Pak? Iya. Tapi kalau sekarang kan bukan kelas besar. Iya, maksudnya itu Artinya tapi itu teman-teman teman-teman. kelas lain bisa submit di situ, Pak. Gitu. Lalu attendance Di general sih udah, Pak. Udah sudah bisa ya? absen. Sudah bisa ya. Oke, kalau gitu. Oh iya, Pak, sama yang tempat pengumpulan tugas akhir ya, Pak. Di minggu di topik 14 dan topik 15 juga deadline-nya masih salah, Pak. Empat belas apa 13? Bapak buat dua sih, Pak, di 14 dan 15. Seharusnya ya nggak apa-apa. 14. Lalu tadi masalahnya di ini. Iya, itu, Pak. Ini Itu maksud Bapak kan laporan diskusinya ya, Pak. Terus kalau 15 tuh baru laporan hasil final project kayak gitu. betul. Iya, betul. Nah, ini Iya, itu deadline-nya masih itu juga, Pak. deadline-nya 21. Iya, 21 kan hari ini ya, Pak. Oh, harusnya. Harusnya kan masih lama tuh, Pak. Masih. Tapi kan dia biasanya mengikuti waktu berjalan ya. Enggak sih, Pak, kalau untuk deadline tugas ya. Jadi tergantung Bapak settingnya itu tanggal berapa, gitu. Harusnya ini kan kalau sekarang kan 21 Oktober ya. Nah, ini Iya, kan Pak, itu Bapak buatnya minggu lalu, Pak, 14 Oktober. Nah, di setting deadline-nya terakhir hari ini pengumpulan gitu. Nah, sekarang saya perbaiki di mananya? Sama kayak tadi sih, Pak. Jadi bisa diedit atau di delete dulu, terus Bapak buat baru lagi. Atau mungkin Bapak mau benerinnya nanti deket-deket apa? Dekat-dekat minggu ke-14 gitu, Pak. Kalau gitu saya minta tolong diingatkan oleh Ulfa saja ya. Iya, boleh, Pak. Oke, nah gitu aja. Kalau sekarang nanti nanti berubah-ubah lagi. Kalau gitu nanti saya minta bantuan Ulfa mengingatkan saya pada hari sebelum minggu ke-14 itu ya, Ulfa, atau pada saat atau kuliah. Saya diingatkan untuk mengatur men-setting ulang due date-nya. Ya, Ulfa. Oke, siap, Pak. Oke, kalau gitu mungkin masih ada yang teman-teman lain barangkali? Kita kelas besar sekali lagi ya, Pak, di minggu ke-15 sebelum UAS ya? Iya, sehari sebelum seminggu sebelum UAS. Minggu terakhir. Iya, oke, Pak. Nah. Oke, angkatan 18 barangkali ada pertanyaan? Ada 3 orang ya angkatan 18. Tidak, Pak. Iqbal. Ada pertanyaan, Iqbal?
Enggak Pak, cukup dari saya. Cukup ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas dikomunikasikan sama Ulfa dan Ulfa nanti nyampaikan secara langsung ke saya. Ya, baik. Kita akhiri pertemuan kita ini. Ya, Ulfa. Iya, Oke. boleh Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita. Jadi perkuliahan tatap muka melalui Zoom ini dan Anda lanjutkan dengan kegiatan mereview video pembelajaran untuk dilaporkan kemudian. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Matur suwun, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.